Alpha male. Jadi lu alpha male atau sigma male? Oke, jujur gue yakin ya lu semua dan jujur gue juga sih di tahun 2000 berapa ya Tommy Michelle 2021 kayaknya deh. Kita semua pasti pernah terinspirasi untuk merokok dan minum whisky, guys. Ngomong-ngomong tentang whisky, mana bawa whiskynya? Whiskynya bawa. bawa bro, nggak apa-apa, bawa aja. Iya, jadi gue udah ada whisky, guys. Gue yakin lu semua pasti pernah terinspirasi nih untuk merokok atau minum whisky ya, karena melihat yang namanya Tommy Shelby gitu. Dan Tommy Shelby itu adalah orang paling sigma kali ya, paling sigma yang ada di dunia film. Tapi gini, di video kali ini gue bakal ngebahas kenapa sebenarnya alpha male, sigma male, dan berbagai macam konsep male-malean ini sebenarnya udah nggak relevan di zaman sekarang. Nah, kenapa sih nggak relevan? Well, selamat datang ya di segmen kelas kehidupan, di mana lo semua bakal belajar soal hal-hal yang belum pernah mungkin lo pelajari di sekolah, supaya lo bisa menyelesaikan berbagai masalah kehidupan dengan lebih baik, dengan lebih bahagia, dengan lebih mantap. Oke, stay tune dan gue bakal ngebahas kenapa alpha male, sigma male itu udah nggak laku di zaman sekarang. Oke, stay tune. Kalau kita tarik dari sejarah kenapa ada istilah yang namanya tuh alpha male, sebenarnya istilah ini tuh muncul dari konsep hierarki sosial. Artinya adalah ya seperti ini ya gitu. Dunia binatang tuh seperti ini nih. Jadi selalu ada satu pemimpin lah, gitu kan. Terutama di dunia perbinatangan atau dunia hewan, terutama serigala lah ya. Nah lo tahu kan bahwa semua binatang sosial biasanya punya hierarki. Dari gorila, simpanse ya, serigala. Nah, di dalam setiap kelompok biasanya ada yang disebut sebagai alpha male. Nah, alpha male ini adalah ya orang si paling mantepnya lah, leadernya lah, gitu kan. Dan biasanya diduduki oleh posisi jantan dalam hierarki sosial tersebut. Tapi kalau misalnya kita lihat di film-film, apalagi film-film zaman dulu, ya karena zaman sekarang kan basically semua film tuh gender netral ya, gitu. Kita bisa ngelihat lah, kalau di zaman dulu itu ya alpha male tuh disosokkan sebagai orang yang ya seperti sponsor kita kali ini ya guys gitu. Dengan dagu yang ke depan gitu ya, dengan otot yang sangat mantep banget, sambil merokok juga. Dan mungkin kalau gua sekarang itu kelihatan oleh alpha male, gua pakai vape pasti dibilang wah gak laki lu anjing gitu kan. Jadi kayak iya emang kasar tuh alpha male. Itu adalah hal-hal yang ditunjukkan oleh media lah ya, atau oleh film zaman-zaman dulu. Dan itu juga adalah sosok yang seringkali kita idam-idamkan lah ya, jimbro banget lah gitu. Tapi sebetulnya alpha male itu ya banyak miskonsepsi lah soal alpha male, yang mana alpha male itu seharusnya adalah sosok yang dihormati gitu dan melindungi. Itu bukan kayak image-image di film. Kalau di dunianya tuh kan sekarang banyak banget nih orang-orang yang alpha male wannabe, yang kayak dia pengen menjadi jago tapi kayak dengan menghina orang gitu ya. Ya sama lah kayak tadi gitu kan, kayak ya seperti itulah gitu, dengan ngebully orang, dengan ngejek dan lain sebagainya, tapi bukan dengan tujuan untuk have fun. Tujuannya adalah untuk menaikkan derajat sosialnya dirinya sendiri. Nah itu banyak banget tuh yang kayak gitu, gara-gara ngelihat berbagai macam film, bahkan edukasi di luar sana tentang alpha male gitu loh, bahwa alpha male itu adalah pria yang itu paling kuat. Dan akhirnya banyak cowok yang pengen jadi sok kuat, sok alpha lah. Padahal ya alpha male itu bukan sosok yang menakutkan, bukan sosok yang ditakuti gitu ya. Justru alpha male adalah sosok yang sangat bisa dijadikan panutan. Sosok yang kalau lu ngelihat tuh kayak lu pengen
hormat guys gitu kan. Sama kayak kalau lu ngelihat film Transformer tuh, itu kayak lu ngelihat truknya Optimus Prime, lu tuh kayak pengen Optimus Prime gitu. Gitu kan. Enggak gitu ya. Ya udah, nggak apa-apa, konsep kan. Kita harus menghargai sponsor kita guys. Oke. Jadi kayak ya sama lah kayak lu ngelihat Optimus Prime, bukan kayak lu ngelihat ya cutting yang kita ngelihat juga kemarin tuh di Twitter ya. Kita ngelihat kemarin di Twitter, kok cutting sekarang itu sangat seperti ingin dihormati gitu, ingin disegani ya. Ngomong gue lu aja nggak bisa gitu kan. Nah itu Anda ini buat anak Siko 2023 ya. Yang dibacotin oleh satu jaga Twitter termasuk cuttingnya, sepertinya Anda bukan alpha male ya. Gitu enggak gue jadi ngebully dong, itu gue sama aja dong kayak alpha male palsu gitu kan. Jika gue tapi intinya you get the point lah ya. Jadi kayak intinya bukan image kayak Mario Dandi gitu. Mario Dandi kayak ya orang-orang yang nyebelin gitu lah, tapi justru orang yang ketika kita ngeliat tuh kita kayak ngerasa respect aja gitu ke orang itu. Itu sih menurut gue ya. Nah, dan ini nyambung banget sama konsep yang namanya toxic masculinity, yang sebetulnya bisa jadi sangat bisa ya adalah konsep yang sangat sering diutarakan oleh ya SJW di luar sana lah. Maksudnya meskipun konotasinya negatif ya ketika gue bilang SJW gitu, tapi sebenarnya itu kan adalah tren terbaru ya kan, tren terbaru yang bisa jadi benar si toxic masculinity ini. Dan kita perlu paham perbedaan antara keduanya, karena sekarang itu keduanya itu ada beberapa orang yang menganggap ini tuh sama gitu loh. Dan ada loh cowok yang beneran se-ekstrim itu, yang beneran dia bilang lu gak usah ke psikolog, lu nge-gym aja. Ya bener sih, olahraga bisa bikin lu sehat mental, tapi kayak kalau lu depresi dan gak ada motivasi ke gym, mendingan ke psikolog sih. Contohnya nih ya, toxic masculinity tuh contohnya kayak lu ngerasa paling hebat, ngerasa paling berkuasa. Terus juga lu adalah contoh orang yang menekan emosi, menekan perasaan gitu. Lu adalah orang yang agresif, suka kekerasan. Padahal sekarang udah gak relevan semua itu gitu ya. Lu misalnya merendahkan orang lain, atau merendahkan perempuan, merendahkan beta male lah dalam tanda kutip ya. Terus lu menolak minta pertolongan, lu nolak untuk being vulnerable gitu. Menurut gua itu ya bukan karakteristik alpha male gitu ya. Nah, dan karena gerakannya itu toksik, makanya kan sebenarnya yang kalau kita lihat, siapa sih orang yang paling banyak gitu melakukan percobaan bunuh diri? Kalau kita bilang siapa yang paling banyak melakukan percobaan bunuh diri? Cewek. Tapi siapa yang paling banyak berhasil melakukan percobaan bunuh diri? Laki-laki, guys. Kenapa laki-laki? Karena ya kebiasaan toksik seperti ini dilanggengkan gitu ya, terutama oleh para alpha male wannabe ini yang biasanya pengen jadi pemimpin dengan cara yang ngaco gitu, malah ngebully dan lain sebagainya. Bukan, jadi di respect tuh ya karena dia haus respect, bukan karena emang pantas di respect ya gitu, karena memang dia ya sering ngehina orang aja gitu, sering kayak merendahkan orang dan lain sebagainya. Dan kebanyakan orang yang so kuat ini gitu ya sering juga sih karena sering menahan emosi dan lain sebagainya, akhirnya ya depresi di belakangnya gitu, karena yang dia tunjukkan itu adalah topeng basically. Dan apalagi orang-orang yang seperti ini yang toksik, ya pastilah punya temennya sedikit. Kalaupun punya temen, orang-orangnya toksik juga ya kan. Makanya jangan heran kalau yang paling banyak melakukan percobaan bunuh diri memang bukan cowok, tapi yang paling banyak berhasil ya cowok. Karena mereka-mereka inilah yang bisa dibilang lebih sedikit punya temen, lebih kesepian, lebih menahan perasaan, yang akhirnya meluap saat dilakukan percobaan bunuh diri. Seringkali ya, ini juga yang gue pelajari dari salah satu tulisan Paul Graham. Si PG ini dia adalah prominent figure di Silicon Valley, di dunia startup. Seringkali orang-orang yang kayak gini tuh populer di sekolah ya. Jadi lu seringkali ngelihat, wah bully-bully ini tuh jadi orang paling populer karena mereka kayak ya paling jago, paling hebat, paling jago ngelabrak, paling jago berantem gitu ya. Tapi faktanya orang-orang ini ketika lulus jadi apa sih? Ya seringkali nggak jadi apa-apa gitu ya. Jadi kayak cuma ya jago berantem doang, jago
ya minum whisky lah gitu ya, ngerokok di sekolah dan lain sebagainya. Tapi ketika lulus ternyata kalau menurut esainya PG dan yang gue lihat juga, dan gue udah pernah bikin video soal ini, kenapa orang culun itu cenderung lebih sukses daripada orang yang eksis. Ya karena basically sekolah itu adalah tempat kayak apa ya, kalau kata si PG tuh, Paul Graham, dia bilang sekolah tuh kayak kandang monyet guys gitu. Dan ini gue sedikit banyak setuju sih. Kenapa kayak kandang monyet? Karena basically di sana monyet-monyet semua kan, orang-orang yang basically kayak, emang ada ya orang yang ke sekolah gitu zaman dulu ya, ada orang yang ke sekolah pengen belajar gitu ya, mungkin di Korea banyak. Kalau di Indonesia mungkin enggak gitu. Di US mungkin enggak, orang-orang ke sekolah ya banyak juga kok yang pengen eksis, yang make-upan dan lain sebagainya, yang pengen kelihatan jago ya gitu. Tapi ketika lulus ya, karena di sekolah kan mereka membentuk hierarki sendiri ya, dan ketika hierarkinya itu udah masuk ke dunia nyata alias dunia pekerjaan, apa yang terjadi? Si culun menang guys gitu. Dan si culun cuma cukup mempelajari beberapa hal aja, seperti cara fashion yang baik ya, cara milih jam tangan yang oke, punya gaya rambut yang baik gitu, yang bagus gitu ya, dan ya mungkin sesekali minum whisky lah dan gitu ya. Tapi ya intinya melakukan hal-hal itu yang sebenarnya ternyata gampang dilakukan. Akhirnya si culun ini bisa jadi lebih ganteng, lebih cakep daripada yang dulunya eksis. Dan yang eksis jadinya apa? Ya mungkin nggak sukses itu ya. Tapi kalau misalnya ada yang punya pengalaman lain di luar itu, silakan ceritain ya. Karena kalau yang gue lihat, terutama di tahun gue hidup, tahun 90-an ke atas gitu ya, sejak gue lahir, itu yang terjadi memang yang culun cenderung lebih sukses. Sama kayak artikelnya PG ya, Paul Graham tentang nerds gitu ya. Jadi ini buat lu semua nih yang lu termasuk alpha male wannabe, yang kayak lu so jago dan lain sebagainya, ini video ini buat lu sebenarnya gitu ya. Buat lu cutting-cutting yang gila hormat dan lain sebagainya, ini video ini buat lu gitu. Atau kalau lu kenal sama orang-orang yang seperti itu, lu share video ini gitu ya. Ini video ini buat lu, karena sekarang alpha male, sigma male dan sebagainya, sebenarnya sigma male mungkin, alpha male ya banyak karakteristik yang masih relevan. Tapi kalau lu salah mengkonsepsikan istilah itu udah nggak relevan guys. Terus alternatifnya apa dong gitu. Nah di sisi lain gue juga nggak setuju kalau laki-laki dibilang harus ibaratnya laki-laki yang hetero dan basically mengikuti gender roles-nya lah gitu ya. Gue nggak setuju juga orang-orang kayak gue gitu misalnya ya, meskipun kalau gue pakai baju warna pink kayak Ken, Barbie gitu dan lain sebagainya, gue juga pede. Tapi kayak apakah berarti gue harus pakai itu setiap hari? Apakah gue harus jadi feminin, jadi lembek gitu? Sebagai laki-laki hetero yang gue choose to be masculine, gue nggak setuju gitu ya dengan itu gitu loh. Jadi nggak harus dong kayak lembek gitu dan lain sebagainya, enggak gitu. Harus pakai pejuang kesejahteraan sosial gitu ya, pakai baju warna pink dan lain sebagainya gitu, nggak juga. Tapi silahkan kalau ada yang mau ya, gue sih enggak gitu. Dan gue merasa cowok juga berhak untuk memilih ya. Silakan kalau mau kayak gitu, tapi menurut gue kita juga punya pilihan loh untuk tetap jadi maskulin, tapi tetap positif ya. Jadi istilahnya adalah positif masculinity. Nah, ada beberapa ciri maskulinitas positif ya, atau positif masculinity yang bisa diterapkan oleh lu sebagai laki-laki. Pertama, pede. Nah ya, mulai dari body language dan lain sebagainya, pede aja. Tapi nggak usah ngerendahin orang lain, ya udah biasa aja gitu ya. Biasa aja. Dan yang kedua, it's okay juga untuk berani jujur soal perasaan lu. Kalau lu sedih ya nggak apa-apa, sampein lu sedih. Kalau lu marah ya sampein lu marah gitu. Ya jaga usah menekan perasaan, nggak boleh nangis dan lain sebagainya gitu. Santai aja, ya kan? Bisa berempati dan peduli sama orang lain. Itu juga sebenarnya karakteristik alpha male, karena alpha male itu adalah orang yang melindungi kan. Optimus Prime aja, atau siapa yang ngorbanin diri itu Optimus Primal gitu ya. Primal apa Prime ya? Ya spoiler alert by the way. Bahkan Optimus Primal aja ya, dia adalah orang yang sangat care dengan ya rakyatnya gitu, dan akhirnya dia kalau nggak salah ngorbanin diri gitu ya. Pas semuanya hidup ya. Ya udahlah ya. Tapi intinya mereka itu adalah orang yang punya empati tinggi, si alpha male dan kita respect lah. Gitu. Ini adalah tipe-tipe orang yang kayak
ya sangat cinta lah sama negaranya, sama rakyatnya gitu. Itulah alpha male gitu loh. Bukan orang yang ada orang lemah dibully gitu, enggak, justru dibantu gitu loh. Dan terus juga mereka ini juga biasanya menghargai perempuan ya gitu. Biasanya menghargai perempuan sebagai orang yang setara gitu loh. Meskipun mungkin mereka percaya patriarki, let's say, dan itu hak si cowok itu ya. Gue juga in a way believe in patriarki juga, meskipun of course gue juga believe bahwa cewek bisa jadi apapun. Tapi kalau di pernikahan gue ya gue masih menganut patriarki sejujurnya. Jadi ada gender roles ya tersendiri yang kita juga meskipun ada gender roles, tapi gue juga tetap respect perempuan gitu loh, sebagai pihak yang setara bisa dibilang gitu. Dan toleran juga ya, plus juga ya kalau misalnya punya prinsip ya berani untuk mengatakan dan melakukan prinsipnya itu gitu. Kayak misalnya ya kita bisa lihat lah ya, buat lo yang suka anime Tokyo Revengers misalnya, lo mungkin tahu Takemichi ya. Si Takemichi ini kan dia punya temen, gue lupa namanya siapa, tapi dia pengen jadi hairstylist. Ya udah jadi hairstylist aja, motong rambut, meskipun dia geng motor kan gitu. Dan kalau mau pakai baju pink ya udah pakai baju pink aja, santai aja gitu kan. Jadi kayak ya udah, mau jadi chef, mau jadi apa, ya udah jadi chef aja, tetap maskulin kok gitu ya. Ataupun mau nangis depan umum ya nggak apa-apa, normal kok gitu ya. Gue juga pas lagi, gue lupa namanya apa, lagi pas nikah tuh ya yang di depan orang tua ya gue nangis juga nggak apa-apa gitu, nggak usah ditahan. Pas lagi graduation juga kan, gue pas waktu itu gue inget banget nilai ujian nasional gue salah satu yang tinggi gitu ya, itu gue nangis juga di depan umum, dan itu nggak masalah sih menurut gue. Di berbagai momen tuh nggak masalah banget untuk laki-laki untuk nangis, bukan berarti lu nggak boleh nangis gitu loh. Kayak misalnya nih ya, gue bacain sosok B.J. Habibie gitu, dia juga romantis, dia juga loyal ya, terus juga maverick ya gitu, dia juga bisa terbuka soal trauma, soal dosa masa lalunya gitu, maskulin banget tapi kan. Terus juga di drakor gitu ya, banyak juga aktor-aktor yang bisa nunjukin sisi femininnya ya di beberapa waktu, tapi tetap juga bisa maskulin gitu ya. Jadi banyak contoh sekarang pop culture yang sebetulnya bisa ngasih contoh-contoh yang positif masculinity. Oke, jadi sebagai cowok sekarang harus ngapain? Ya basically ya di sini sih gue mau ngasih saran ya, jadi diri sendiri aja sih. Be your best self ya. Jadi diri sendiri yang terbaik. Dan gue jujur suka banget sih ya sama film Barbie gitu ya, karena si film Barbie ini, spoiler alert lagi-lagi, si Barbie ini dia tuh gue nggak ngerti sih message yang dia pengen masukin tuh apa. Bisa jadi satir, bisa jadi enggak ya, karena sangat fun banget sebenarnya pembawaannya. Tapi dari film Barbie, kalau yang gue simpulin tuh kita bisa belajar bahwa sebenarnya yang ekstrim tuh buruk sih ya gitu. Kayak misalnya dunia Barbie yang bisa dibilang berbanding terbalik dengan dunia nyata gitu, yang kayak di sana tuh sama sekali tidak ada patriarki. Itu kan sebenarnya bikin si Ken jadi depresi kan gitu. Itu kayak ya itu nggak baik juga sih ketika gue lihat ya dunia Barbie yang seperti itu. Makanya si Ken ketika datang dia pengen mempopulerkan patriarki di dalamnya, meskipun patriarkinya juga ternyata cringe juga kan, ketika stereotypical patriarki lah gitu, yang kayak ya nyanyiin lagu, nonton Godfather dan lain sebagainya gitu. In a way si Barbie juga idealis banget ketika masuk ke dunia nyata. Ya Barbie nggak bikin cewek-cewek happy ternyata, malah sampai dibilang fasis kan gitu ketika ketemu si salah satu pemerannya gitu di dunia nyata. Jadi buat gue film Barbie tuh keren banget karena di satu sisi dia ngehina SJW ekstrim gitu ya, yang sangat amat feminis. Di sisi lain dia juga ngehina patriarki juga. Jadi solusinya adalah apa? Ya basically dua hal sih gitu. Ya dari tesis terus antitesis jadilah sintesis Hegel. Jadi kayak gue personally suka banget sama film Barbie ya. Bahkan gue ngerasa film itu jauh lebih deep secara meaning daripada Oppenheimer. Dan kalau kita lihat contoh di dunia nyatanya, sebenarnya gue ngelihat ini tuh contoh positif masculinity ada banget di orang-orang kayak Jordan Peterson. Meskipun
lu mungkin banyak yang ngelihat dia extreme right wing ya, extreme pandangan politiknya, which is true at some point gitu ya. Tapi gue respect banget sih karena dia bisa mengartikulasikan semua itu tanpa ngerendahin orang. Kayak misalnya kayak caranya Andrew Tate lah gitu. Jordan Peterson tuh sangat amat keren di bagian itu. Dia mungkin akan ngelawan tapi hanya kalau ya ketika debat lah gitu kan. Nah gue juga di sisi lain gue respect juga sama Greta Thunberg gitu. Greta Thunberg tuh kan kayak ya udah dia SJW mentok kan gitu. Tapi ya ketika dia mau jadi seperti itu ya udah biarin aja, emang dia ngasihin impact juga kan buat dunia gitu. Tanpa Greta Thunberg kita nggak akan bisa tahu lah nggak akan bisa fokus lah mungkin ke gimana caranya mengurangi carbon footprint. Dari sana sebagai cowok lu harus jadi yang gimana ya, lu mau jadi ekstrim boleh, lu mau jadi enggak juga boleh, tapi kalau saran gue sih ya kita nggak butuh lebih banyak orang ekstrim kayak di dunia ya. Kita lebih butuh orang yang ya udah jadi dirinya sendiri aja lah gitu, karena dengan jadi diri sendiri lo mungkin bakal jadi lebih happy ya kan. Jadi dan yang misalnya menurut gua menyebalkan tuh mungkin kayak orang-orang kayak Matt Healy ya gitu. Matt Healy ini kayak menurut gue dia nggak tahu tempat sih gitu. Ya lu nggak salah sih lu mau memperjuangkan LGBT gitu ya, tapi kayak tahu tempat lah gitu. Lu kalau misalnya lu lagi konser lu dibayar untuk itu ya jadi profesional aja. Kayak ngapain lu nyium-nyium basis lu gitu di depan umum di negara yang notabene cenderung muslim gitu ya. Nggak salah sih sebenarnya untuk menentang atau memperjuangkan LGBT di negara demokrasi. Everyone has the right ya untuk berpendapat, apalagi ada prinsip agama di baliknya gitu ya. Atau mungkin lu lebih setuju kesetaraan ya silakan gitu ya. Tapi dengan kita di negara demokrasi ya penting lah untuk menyampaikan itu secara baik sih gitu ya, jangan sampai ngerugiin orang yang nggak bersalah gitu ya. Dan itu sangat tidak alpha male menurut gue, karena dia si Matt Healy ini ya mungkin usahanya oke lah gitu untuk jadi kayak semacam SJW gitu, tapi jangan sampai lo jadi SJW tapi ngerugiin innocent person, innocent people. Sama kayak gue juga sempat ngeliat di Twitter ya ada SJW yang dia demonstrasi terus ngalangin jalan orang yang mau bawa truk. Terus ya si yang bawa truknya juga of course gue bisa memaklumi lah dengan dia marah, meskipun gue nggak bisa memaklumi ketika dia ya mungkin mukul atau apa. Tapi menurut gue si SJW ini bangsat juga sih ya, karena dia ngalangin jalan gitu loh, ngalangin jalan orang yang lagi kerja, yang mungkin dia innocent person, innocent people yang bodoh amat soal carbon footprint, tapi lebih ke gue besok mau makan apa ya kan. Sementara si SJW ini memperjuangkan bumi sih memang, tapi ya gimana kok lu menyakiti orang inosen. Bisa jadi nggak inosen juga sih, tapi kayak akhirnya kan si truknya dipecat tuh, sopir truknya. Dan si SJW-nya juga apakah dia jadi achieve goalnya? Nggak juga, malah bikin polarisasi orang-orang kayak gua yang sebenarnya mendukung bumi juga. That's why produk-produk kita juga kan di 1% ya. Kalau lu lihat physical produknya 1%, kita tuh sangat mengurangi plastik di dalamnya. Gue juga ketika ngerawat bapak gue gitu ya yang sakit, gue juga coba pakai tisu yang bisa gue cuci ya, bukan tisu sih reusable washcloth. Terus gue juga pakai reusable Pampers gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak gue yang sekarang lagi berusaha minum minuman tanpa sedotan, gue jadi kayak dengan itu jadi malas gitu loh, gara-gara ada SJW ekstrim ini. Nah makanya kayak ya silakan lah jadi diri lo sendiri, tapi ingat jangan sakiti innocent people sih, innocent person ya gitu. Jadi gue kurang setuju dengan itu. Dan lagi-lagi buat gue alpha male itu seperti apa? Alpha male adalah orang yang bisa lulus kurikulum life skills nih dari level 1 sampai level 4. Makanya gue paling suka cara ngebuat perubahan tuh ya. Cara ngebuat perubahan adalah dengan lu berbisnis sih gitu, karena asik banget ya orang kayak Elon Musk itu, meskipun sekarang kontroversial, debatable lah dia alpha male atau bukan, tapi cara dia dalam membuat perubahan di dunia electric vehicle itu mantep banget sih gitu. Karena dengan dia bikin bisnis, dia kan bisa bikin electric vehicle lebih murah, dan sekarang akhirnya semua mobil-mobil berlomba untuk bikin mobil listrik, dan dia jadi salah satu orang terkaya di dunia. Pantes gak? Pantes, karena dia memperjuangkan sustainability.
Itu bukan cuma teriak-teriak doang, bukan ngalangin orang mau kerja gitu ya, demo-demo, meskipun of course kita tetap butuh ya orang-orang kayak Greta, orang yang demo, tapi tetap buat gua kita nggak butuh lebih banyak orang ekstrim gitu ya. Jadi silakan jadi apapun yang lo mau, tapi ya jangan nyusahin orang lah, jangan merugikan orang kayak Matt Healy gitu ya gitu sih. Tapi jalan ninja gue intinya adalah tadi ya, mengikuti life skills kurikulum berbisnis gitu, karena bisnis itu even dalam agama itu kan disunahkan ya, karena lo bisa nguntungin diri lo sendiri, lo bisa jadi kaya, cuan, lo nguntungin orang lain yang jadi konsumen, lo bisa beli barang dan jasa dari lo nguntungin juga karyawan lo gitu ya. Apalagi kita hidup di era kapitalisme, ayolah jadi pebisnis ya, karena banyak kok sekarang sistem yang keren dalam bisnis. Contohnya social enterprise, itu juga sistem yang kita pakai sekarang. Oke, terakhir mungkin buat lo ya yang ngerasa kayak ternyata gue adalah alpha male wannabe, ternyata gue adalah, atau gue pernah dibully, atau gue pernah diapain lah, tapi intinya buat lo yang ngerasa bahwa lo tuh punya problem dalam hidup lo, saran gue sih mungkin kayak untuk ikut mentoring atau counseling gitu kan, sama mentor atau psikolognya 1%. Silakan ke 1%.net gitu ya untuk melakukan konsultasi. Mulai dari 100.000 aja lo udah bisa konsultasi sekarang. Itu harga yang menurut gue cukup affordable lah ya buat lo untuk healing gitu ya, untuk mengatasi masalah kesehatan mental lo. Silakan mentoring atau counseling. That's all for now ya. Thank you udah nonton sampai habis. Gue Evan Well, thanks.